Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Ingat, harus tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, social distancing, physical distancing, dan rajin cuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan materi kita berikutnya yaitu tentang program linier, di mana subbab pertama yaitu tentang penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa itu pertidaksamaan linier dua variabel? Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1 atau berpangkat 1, di mana bentuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah AX plus BY lebih dari atau sama dengan atau AX plus BY kurang dari atau sama dengan C, di mana X dan Y anggota bilangan real. Ya. Adapun langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian itu antara lain: pertama, gambarlah grafik garis AX plus BY sama dengan C pada bidang kartesius. Bidang kartesius itu ini yang terdiri dari garis X dan garis Y, di mana X itu terdiri dari bilangan negatif tak hingga sampai positif tak hingga, dan Y juga negatif tak hingga sampai positif tak hingga, dan bertemu pada titik 0. Yang kedua langkahnya, ambil titik sebarang sebagai titik uji yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Yang ketiga, tandai bagian belahan yang menunjukkan daerah himpunan penyelesaian. Biasanya kalau daerah himpunan penyelesaian itu ibu singkat dengan HP, himpunan penyelesaian. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita masukkan ke contoh soal. Misalnya, contoh soal pertama itu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 4y lebih dari atau sama dengan 8. Kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Maka untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ini bisa kita cari dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan permisalan. Kalian pernah belajar waktu SMP ya. Kita misalkan, kita ambil permisalan, dimisalkan X sama dengan 0. Kita masukkan X-nya ke soal. Kita tulis soalnya, kita ganti dengan sama dengan 2X plus 4Y sama dengan 8. Karena X-nya sama dengan 0, maka X ini kita ganti dengan 0. Maka 2 dikali 0 plus 4Y sama dengan 8. 2 dikali 0 itu 0 plus 4Y sama dengan 8. Maka 4Y sama dengan 8 per 4. Kita dapat Y-nya adalah 8 bagi 4, 2. Maka titiknya, ya, titik potong X, Y-nya adalah X, Y 2,0. 0,2 X, Y. Setelah dimisalkan X yang sama dengan 0,
Sekarang kita misalkan juga Y-nya. Misalkan Y sama dengan 0. Maka kita ambil lagi soalnya. 2X plus 4Y sama dengan 0, sama dengan 8. Maka Y-nya kita ganti dengan 0. 2X plus 4 dikali 0 sama dengan 8. Maka 2X plus 4 dikali 0, 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8, maka X sama dengan 8 per 2. X kita dapat nilainya 4. Maka titik potongnya adalah X, Y 4,0. Ya, ini cara pertama. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan tabel. Ini juga kalian pernah pelajari waktu SMP. Di sini untuk X, untuk Y, X, Y, atau sering juga dibalik ya. Nah, jika kita misalkan X-nya adalah 0, di sini kita masukkan ke soal. Kita tulis saja soalnya di sini. 2X plus 4Y kita buat sama dengan 8. Hilangkan dulu tanda pertidaksamaannya. Maka jika X-nya kita ganti dengan 0, 2X dikali 0, kita tutup 2X, tinggal 4Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8 dibagi 4. Y-nya dapatlah 2. Maka X, Y-nya adalah 0,2. Salah terus. Sekarang kalau sudah X sama dengan 0, Y-nya juga yang kita ganti dengan 0. Maka Y ini kita ganti dengan 0. 4 kali 0, 0. Kita tutup. Jadi 2X sama dengan 8. Maka X-nya 8 dibagi 2, 4. Maka dapatlah X, Y-nya 4,0. Oke, sama kan? 0,2, 4,0. Terserah mau pakai cara 1 atau cara 2. Setelah kita dapat titiknya, baru kita gambar dalam sebuah bidang koordinat kartesius. Kita gambar dalam bidang koordinat kartesius, kita tarik garis. Kita tentukan titik-titiknya. Oke. Sini. Garis X dan Y. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Pertemuan titiknya 0. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ke kirinya min negatif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ke atas mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ke bawah juga min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Sekarang kita masukkan titiknya. Tadi kita dapat titik pertamanya adalah 0,2. 0 untuk X, 2 untuk Y. Di sini titik 0,2. Noktahnya di sini. Lalu 4,0 berarti 4 untuk X, 0 untuk Y, 4,0. Kita hubungkan noktah-noktah yang ada. Kita hubungkan, kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Sekarang tinggal kita menentukan daerah mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Cara menentukan daerahnya, kita ke
langkah kedua, tentukan titik ujinya, mencari dengan titik sebarang. Misal kita ambil daerah yang bagian kiri atau bagian bawah sini. Boleh kita ambil X-nya 3, 2, 1 atau 0, dan Y kita misalkan 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya bebas. Untuk lebih gampang kita misalkan untuk misal ya 0,0, karena di sini ada angka pertemuan titik 0. X-nya 0, Y-nya 0. Kita misalkan. Kita masukkan ke soal. Soal kita tadi 2X plus 4Y lebih dari atau sama dengan 8. Sekarang jika X-nya 0 dan Y-nya 0, kita masukkan ke soal. Apakah hasilnya lebih dari 8? Kita coba. 2 dikali 0 ditambah 4 kali 0, apakah hasilnya lebih dari atau sama dengan 8? 2 kali 0, 0 tambah 0, hasilnya tidak lebih dari atau sama dengan 8. Ini tidak memenuhi. Berarti daerah yang di sini tidak memenuhi. Kalau tidak percaya, boleh kalian masukkan juga. X-nya diganti 3, Y-nya diganti misalnya 1, atau X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 1 juga boleh, terserah. Nah, sudah kita buktikan yang pertama, sekarang coba juga, boleh kita buktikan yang bagian atasnya. Kita misalkan yang setelah garis, itu misalkan X-nya setelah 4, itu 5. Misalkan X-nya 5, dan Y-nya misalkan ambil 1 juga adalah 3. Kita masukkan ke soal. 2X plus 4Y, apakah lebih dari 8? Jika X-nya diganti dengan 5 dan Y-nya diganti dengan 3, apakah lebih dari 8 atau sama dengan 8? 2 kali 5 saja sudah 10, 4 kali 3, 12, sudah pasti nilainya lebih dari atau sama dengan 8 kan? 22 lebih dari atau sama dengan 8. Maka yang lebih dari atau sama dengan 8 itu adalah daerah bagian atas. Kita arsirlah daerah yang lebih dari atau sama dengan 8. Daerah yang diarsir ini yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat dengan DHP. Oke, bisa dipahami ya?